Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Anak-anakku seluruhnya, pada hari ini mengawali kegiatan kita untuk belajar di tahun pelajaran 2021-2022. Marilah pada kesempatan yang baik ini bersama-sama kita mengawali dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya untuk pribadi kita dan juga untuk seluruh keluarga kita, saudara-saudara kita, seluruh bangsa Indonesia yang tengah menghadapi khususnya pandemi COVID-19 yang sampai pada hari ini juga belum mereda. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon supaya pandemi yang sekarang ini masih berlangsung segera mereda, bahkan segera hilang dari bumi pertiwi, bahkan juga hilang sampai di seluruh penjuru dunia, sehingga kita seluruhnya bisa kembali beraktivitas, kita kembali belajar seperti yang sudah kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita hitung, kita sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh seperti ini, kira-kira sudah ini tahun yang kedua. Oleh karena itu, anak-anakku seluruhnya, saya harapkan kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dalam hal ini memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Ini adalah satu protokol kesehatan yang harus kita laksanakan. Untuk apa? Untuk memutus, mencegah penularan, penyebaran daripada COVID-19 ini. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini, khusus untuk anak-anakku, baik yang di kelas 7, baik yang di kelas 8, baik yang di kelas 9, saya sampaikan selamat untuk anak-anakku. Kalian sudah masuk di kelas yang lebih tinggi. Yang dahulu kalian masih di bangku sekolah dasar, sekarang sudah masuk di bangku SMP. Kemudian yang kemarin di kelas 7, alhamdulillah sekarang sudah masuk di kelas 8. Demikian juga yang kelas 8 sekarang sudah masuk di kelas 9, kelas yang tertinggi, kelas yang menentukan. Oleh karena itu, khususnya untuk kelas 9, saya harapkan anak-anak bisa belajar lebih baik meskipun situasi masih seperti ini. Bukan menjadi satu halangan untuk semuanya untuk belajar, karena media belajar bukan hanya kita melaksanakan tatap muka saja, tapi kita bisa menggali wawasan pengetahuan dari buku, dari video pembelajaran, dan juga dari media-media pembelajaran yang lain. Anak-anakku seluruhnya, memang untuk video pembukaan pada hari ini saya khususkan ini adalah untuk seluruh siswa, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Dalam arti pada kesempatan ini saya akan mengenalkan ataupun mengulang kembali untuk anak-anakku yang dulu sudah pernah kita sampaikan di kelas 8 maupun di kelas 9, bahwa cakupan daripada materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu ada beberapa aspek. Apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita laksanakan kegiatan pembelajaran pada setiap jenjang, itu adalah nanti akan saya sampaikan. Anak-anak seluruhnya, pada umumnya materi daripada PJOK itu kalau kita panjangkan adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi memang ada 3 unsur, yaitu jasmani,
kemudian olahraga, dan yang ketiga adalah kesehatan. Ini adalah 3 unsur, 3 komponen yang sangat menunjang di dalam pembentukan utamanya untuk siswa menjadi karakter siswa sesuai dengan tujuan daripada pendidikan nasional. Oleh karena itu, cakupan daripada PJOK nanti ada beberapa aspek kegiatan pembelajaran yang nanti insya Allah akan kalian laksanakan, baik itu nanti pada semester pertama ataupun nanti pada semester yang kedua, sehingga program 1 tahun yang kita laksanakan itu akan bisa menyeluruh, mencakup daripada semua aspek yang harus diberikan atau harus diajarkan ataupun harus dipelajari oleh kalian, baik itu yang di kelas 7, kelas 8 maupun yang kelas 9. Anak-anakku seluruhnya yang saya banggakan, adapun cakupan daripada materi PJOK adalah yang pertama, nanti kalian akan belajar. Yang pertama yaitu akan melaksanakan pembelajaran mengenai materi permainan. Nah, ini adalah materi permainan. Kemudian materi permainan itu sendiri masih kita pecah lagi, yaitu materi permainan bola besar dan materi permainan bola kecil. Kalian tentunya sudah bisa membedakan mana yang termasuk permainan bola besar. Ayo, siapa yang tahu? Oh, sudah banyak yang tahu tentunya. Sepak bola, Pak. Sepak bola termasuk materi permainan bola besar. Bola voli, Pak. Iya, bagus. Bola voli juga termasuk materi permainan bola besar. Apalagi? Pak, bola basket, Pak. Iya, bagus. Bola basket termasuk permainan materi bola besar. Itu adalah materi yang akan kita coba kita pelajari. Nanti insya Allah di semester yang pertama, kalau nanti belum tercakup di semester pertama, kita lanjutkan di semester yang kedua. Kemudian yang kedua tadi adalah permainan bola kecil. Wah, di benak kalian sing jenenge bola kecil itu yang bagaimana? Nah, ini tentu kamu sudah punya gambaran, ya. Paling tidak kalian sudah mengenal yang namanya permainan kasti. Nah, kasti ini adalah olahraga tradisional yang sudah sering kamu lakukan sewaktu kecil, ya, menggunakan bola yang relatif kecil ukurannya. Nah, oleh karena itu permainan bola kasti termasuk permainan bola kecil. Ada lagi? Masih. Kalian pernah mengenal kata pingpong? Ya, permainan pingpong itu disebut juga permainan tenis meja. Sarana penggunanya, alatnya yaitu meja, alat pemukul atau bat, ditambah dengan bolanya. Bola pingpong itu adalah bolanya juga kecil, ringan, ya, dipukul sedikit saja sudah melesat jauh. Itu adalah tenis meja, termasuk bola kecil. Ada lagi? Ya, bulu tangkis. Bulu tangkis juga termasuk kategori atau kelompok permainan bola kecil. Menggunakan bola yang disebut shuttlecock, terbuat dari bulu, ya. Nanti akan dipukul secara bergantian, ya, dimainkan. Oleh karena itu termasuk permainan bola kecil. Ini yang pertama. Jadi nanti akan kita pelajari itu, baik di semester yang pertama, nanti kita lanjut di semester yang kedua.
Untuk siapa Pak? Ya untuk kelas 7, untuk kelas 8, untuk kelas 9, semuanya akan melaksanakan itu. Ya. Baik, kemudian yang kedua, nanti kalian juga akan belajar tentang materi permainan, ada materi atletik. Nah, setelah nanti permainan bola besar, bola kecil, ada atletik. Lalu apa yang akan kita pelajari di atletik itu? Nah, ternyata di atletik kalau kita kaji ada beberapa jenis atau nomor olahraga yang termasuk nomor atletik. Yang pertama yaitu nomor lari. Jadi nanti kalian akan mencoba untuk melakukan lari. Lari yang bagaimana Pak? Ada beberapa macam lari. Ada lari jarak pendek, ada lari jarak menengah, kemudian ada lari jarak jauh. Kita pelajari itu. Setelah lari yang kedua, nanti kamu akan kita perkenalkan di atletik ini adalah nomor lompat. Nah, nomor lompat. Jadi di atletik ini juga akan dipelajari untuk lompat. Nanti kalian akan mempelajari tentang cara melakukan lompat jauh. Nah, misalkan itu. Bagaimana cara melakukan lompat jauh yang benar, dengan teknik atau gaya apa yang akan kita lakukan, itu dipelajari di nomor lompat. Kemudian yang ketiga lagi termasuk nomor atletik, yaitu nomor olahraga lempar. Lempar, di dalamnya lempar kita masih bagi lagi. Ada yang kamu kenal yang namanya lempar lembing. Loh, Pak, lempar lembing itu lempar yang bagaimana? Nanti kita pelajari. Kemudian ada yang namanya lempar cakram. Cakram yang bagaimana Pak? Nanti kita pelajari. Paling tidak kalian mengenal dulu yang akan kita pelajari di semester ini. Kemudian ada yang namanya tolak. Tolak peluru termasuk nomor lempar, menolak. Ya, jadi nanti ada pelajaran materi tolak peluru. Itu yang kedua. Kemudian cakupan daripada PJOK, materi yang akan juga kita pelajari adalah materi bela diri. Nah, kalian tahu dan saya yakin dari semua anak-anak sudah banyak yang belajar bela diri. Jadi bela diri juga akan kita pelajari, khususnya kita akan pelajari bela diri yang asli Indonesia, yaitu nomor olahraga pencak silat. Karena kamu juga tahu ikon Kabupaten Madiun kan sebagai kampung pesilat. Setidaknya warga Madiun, orang-orang Kabupaten Madiun harus kenal itu apa yang namanya pencak silat. Nah, oleh karena itu kita akan pelajari nanti di nomor olahraga bela diri. Kemudian materi berikutnya akan kita pelajari nomor olahraga atau aktivitas senam. Ya. Jadi aktivitas senam itu adalah olahraga yang menggunakan kaidah atau aturan-aturan dengan menggunakan teknik tertentu untuk melakukan latihan, ya, baik itu untuk keterampilan, baik itu untuk ritmis, ya, baik itu untuk estetis. Itu adalah nomor senam. Nanti akan kita pelajari itu, ya. Nanti kalian bisa bersama-sama dengan saya untuk belajar. Ya, karena masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh, ya tetap kita menyesuaikan. Selanjutnya, setelah materi senam, kemudian ada materi kebugaran jasmani. Nah, ini perlu juga kita pelajari.
baik kelas 7 maupun kelas 8 dan juga kelas 9. Materi kebugaran jasmani adalah materi yang berisikan tentang bentuk-bentuk latihan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Loh Pak, kebugaran jasmani itu apa Pak ya? Nah, ini jadi pertanyaan. Setiap orang pasti memiliki tingkat kebugaran jasmani yang berbeda-beda. Kamu yang tidak pernah berlatih akan berbeda dengan anak-anak yang sering berlatih. Tingkat kebugarannya akan berbeda. Nanti kamu akan tahu tentang kebugaran ini setelah nanti kita masuk ke materi kebugaran jasmani. Kemudian materi yang terakhir yang nanti juga akan kita pelajari adalah materi tentang pendidikan atau pengetahuan tentang kesehatan. Ini sebagai penunjang yang nanti kita pelajari, termasuk bagaimana cara pengaturan pola makan yang baik, kemudian bagaimana cara pengaturan istirahat yang cukup, kemudian bagaimana kita berperilaku kesehatan yang baik itu secara mandiri, secara pribadi, secara sosial di masyarakat. Termasuk sekarang ini kalian harus melaksanakan disiplin berperilaku yang bagus, terutama melaksanakan protokol kesehatan. Ini disiplin. Tidak ada orang maupun banyak orang, kalian tetap harus melaksanakan ini. Utamanya di tempat-tempat yang ramai tetap harus disiplin. Kalian berkumpul dengan teman-temannya, tetap jaga jarak, pakai masker. Nah, harus dilakukan. Jadi nanti suatu saat, insya Allah, sekolah juga sudah melaksanakan atau memprogram yang nanti sewaktu-waktu kalau Bapak Bupati Madiun sudah memberikan perintah bahwa anak-anak harus sudah mulai melaksanakan tatap muka, insya Allah di sekolah kita SMP Negeri 2 Sawahan akan siap melaksanakan kegiatan tatap muka. Sarana pendukung sudah kita siapkan, baik itu untuk kebersihan, kemudian tempat cuci tangan, kemudian ruangan yang terkondisi untuk menjaga jarak sudah kita siapkan. Karena itu sewaktu-waktu apabila nanti akan ada pengumuman dari sekolah, nanti kalian saya harapkan untuk siap belajar tatap muka. Demikian anak-anakku, sebagai awalan mengawali kita untuk kegiatan belajar pada tahun pelajaran 2021-2022. Sengaja ini saya buat untuk anak-anakku seluruhnya dari kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Oleh karena itu, nanti mohon tolong jadwal yang sudah diberikan oleh sekolah mengenai waktu-waktu pembelajaran daring atau PJJ, tolong kalian patuhi ya. Oleh karena itu, sebagai awalan saya kira saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan ini nanti menjadi motivasi atau semangat kalian di dalam belajar, khususnya di materi PJOK. Tetap protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya, salam sehat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.